Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eza Apriska. Di sini saya menjadi pengamat dari proses mengajar Ibu Detmi Handayani. Nah, setelah saya perhatikan dan saya telaah pada saat kita melakukan praktek mengajar di SD 155 Seluma, dan Ibu Detmi mengambil kelas 4. Tadi pada saat praktik mengajar, ada beberapa kekurangan atau kelemahan yang Ibu Detmi alami. Nah, jadi yang pertama itu, Bu Detmi, jangan mengulangi pengucapan yang sering atau berulang, kalimat berulang. Tadi Ibu Detmi, saya perhatikan ada beberapa kali tuh menyampaikan kalimat yang itu saja. Maksudnya yang sering diucapkan berulang kali. Nah, jadi yang keduanya, aspek menutup dan refleksi. Ibu Retmi kan sebagai calon guru tuh. Nah, pada saat mengucapkan sudah paham ya, untuk kedepannya berikan dulu siswa-siswinya ruang untuk mereka memberikan umpan balik terlebih dahulu, Ibu Retmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detmi Handayani sebagai mahasiswa. Maksudnya umpan balik yang bagaimana, Bu? Yang dimaksud Ibu. Terus, mengapa jangan sering melakukan pengucapan berulang, Bu? Bukannya baik agar anak-anak terus mengingat apa yang kita sampaikan pada saat proses pembelajaran seperti itu, Bu. Oke. Iya, sebenarnya yang pertama, kalau kita sering melakukan pengucapan berulang itu, anak-anak akan lebih sering mengingat. Iya betul, apa yang Ibu Detmi sampaikan tuh betul. Cuman maksud saya, alangkah baiknya kalau kita itu melakukannya menggunakan kalimat yang tepat, Ibu Detmi. Nah, jadi kita bahas dulu satu persatu. Kita bahas dulu ke pernyataan yang pertama. Di sini tadi kan kita membahas umpan balik. Nah, jadi umpan balik yang bagaimana yang dimaksud kata Ibu Retmi kan? Nah, jadi umpan balik yang saya maksud itu adalah feedback dari anak-anak. Kan Bu Detmi langsung menanyakan sudah paham ya? Nah, kan belum tentu Ibu Detmi kalau anak-anak itu paham. Harusnya Ibu memberikan dulu refleksi. Pertanyakan kesulitan apa yang anak-anak alami pada saat proses belajar mengajar. Ajak mereka berdiskusi. Berikan mereka ruang terlebih dahulu, Bu. Tanyakan, misalkan seperti ini, Bu. Ini hanya masukan ya, agar Ibu bisa mengkoreksi lagi. Ibu kan sebagai calon guru tuh ke depannya. Nah, jadi pada saat proses pembelajaran mengajar itu, Ibu lakukan refleksi. Ibu tanyakan kepada anak-anak, kesulitan apa yang didapat selama belajar dengan Ibu, Nak? Tanyakan. Beri mereka ruang. Seperti itu. Agar mereka dapat menyampaikan apa yang mereka tidak paham itu. Belum tentu kan anak-anak itu, Bu, langsung paham. Iya, Pak, betul? Oh, iya, Bu ya. Baik, ke depannya akan saya terapkan masukan yang Ibu berikan. Terus saya akan mencoba lebih peka dan memberikan ruang kepada anak-anak agar mereka bisa lebih mengekspresikan dan tidak malu saat bertanya. Oke ya, Bu ya. Oke. Ya, baik Bu Detmi. Ini hanya sekedar masukan ya Bu ya. Hanya sekedar masukan. Saya ini bukan menyudutkan Ibu, saya hanya mengkritik membangun agar Ibu bisa dapat meningkatkan efektivitas Ibu, meningkatkan uh, kualitas Ibu sebagai calon guru. Oke. Nah, jadi Bu, selanjutnya kita sudah membahas tentang umpan balik tuh. Tadi kan ada 2 pertanyaan. Kita membahas yang jangan sering melakukan pengucapan berulang.
Alangkah baiknya pada saat menyampaikan itu cukup 2 atau 3 kali pengucapan dengan tepat dan mudah dipahami anak. Harusnya tadi ibu menggunakan kalimat yang efektif, jangan ambigu ataupun rancu. Bukannya bagus ya, Bu, kalau kita mengucapkan kalimat berulang agar anak-anak mudah mengerti, Bu? Oke, baik. Iya. Bagus, bagus kok kalau kita sering mengucapkan kalimat yang berulang itu bagus. Tapi Bu Retmi, di sini kan anak-anak itu kan Bu, gimana ya? Ibu tadi menyampaikan kalimat itu yang agak ambigu Bu. Maksudnya itu yang sulit dipahami anak. Kita boleh loh melakukan pengucapan berulang, apalagi yang berkaitan dengan tema pembelajaran kita. Boleh, bagus dan sangat dianjurkan. Cuman, ibu harus pandai-pandai memilih kosakata, Bu. Ibu harus pandai memilih bukan bahasa ya, eh, kata yang mudah dipahami anak, agar anak itu mudah mengingat, Bu. Seperti itu. Seperti itu, Ibu Retmi. Karena gini, Bu, ya, karena kalau kita sampaikan hanya sekali, Bu, ya, anak-anak tuh sering lupa, Bu. Anak di dalam kelas tuh banyak mainnya, banyak apa namanya ributnya. Kadang tuh ada yang keluar, Bu, katanya, "Bu, permisi, Bu, numpang ke WC dulu." Jadi kalau kita tidak berulang, Bu, nanti anak-anak tuh kurang paham. Jadi tidak fokus dalam menerima pelajaran dari kami sebagai guru gitu, Bu. Oke, oke, baik. Nah, itulah oke Bu, Ibu Retmi. Itulah gunanya kita saling memberikan dialog, kita berdialog atau berdiskusi antara pengamat dan mahasiswa. Di sini kita saling memberikan masukan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bagus. Masukan dari ibu, pertanyaan dari ibu itu juga bagus. Cuman untuk kedepannya, ibu harus lebih memberi ruang lagi ya Bu. Lakukan refleksi dulu setelah selesai melakukan pembelajaran. Ibu tanyakan dulu kesulitan belajar anak tadi, ibu berikan refleksi. Dan untuk pemilihan kosakata, alangkah baiknya kalau ibu menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh peserta didik ibu untuk kedepannya. Oke Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.